Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Hoirinisa akan menjelaskan materi tentang toksikokinetik. Toksikokinetik mempelajari proses mulai dari masuknya zat beracun ke dalam tubuh sampai dikeluarkan kembali. Ada 4 proses yang terlibat dalam toksikokinetik, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Proses yang pertama adalah absorpsi. Absorpsi adalah perpindahan zat beracun dari tempat pemberian atau aplikasi ke dalam sirkulasi sistemik atau peredaran darah. Untuk dapat menimbulkan efek toksik yang sistemik, maka zat beracun dapat menembus sel tempat absorpsi atau membran sel dan masuk ke sirkulasi sistemik. Sedangkan untuk dapat menimbulkan efek toksik lokal, maka suatu zat tidak perlu diabsorpsi terlebih dahulu. Tempat absorpsi yaitu pada bukal, yaitu pipi, sublingual pada bawah lidah, gastrointestinal pada saluran, kutan pada kulit, muskular pada otot, peritoneal pada rongga perut, okular pada mata, nasal pada hidung, pulmonal pada paru, dan rektal pada anus. Tempat absorpsi utama yaitu pada lambung dan usus halus. Faktor yang mempengaruhi absorpsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, rute pemberian atau jalur paparan. Rute pemberian atau jalur paparan dibagi lagi menjadi 2, yaitu eksternal dan parenteral. Eksternal yaitu melalui saluran cerna atau dari rongga mulut sampai rektum, seperti oral atau PO, sublingual, bukal, dan rektal. Pada parenteral yaitu di luar saluran cerna, seperti topikal, transdermal, suntikan, dan inhalasi. Karena rute pemberian mempengaruhi absorpsi, maka keberbahayaan suatu zat beracun bergantung rute pemberian. Suatu zat mungkin masuk dalam kategori relatif tidak toksik melalui paparan tertentu, tetapi termasuk zat yang sangat toksik melalui jalur paparan yang lain. Faktor yang kedua yaitu sifat fisika dan kimia dari zat beracun, meliputi kecepatan disolusi atau pelarutan, yaitu semakin cepat larut, semakin cepat diabsorpsi. Ukuran partikel kecil mudah diabsorpsi. Kelarutan dalam lipid atau air. Senyawa yang larut lipid lebih mudah diabsorpsi. Dan ionisasi. Bentuk senyawa tidak terionisasi lebih mudah diabsorpsi. Faktor yang ketiga yaitu konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Kecepatan absorpsi zat beracun bergantung pada yang pertama, konsentrasi senyawa zat beracun. Yang kedua, lamanya kontak zat beracun dengan tempat absorpsi. Yang ketiga, aliran darah ke tempat absorpsi. Yang keempat, luas permukaan absorpsi. Lamanya kontak zat beracun dengan absorpsi yaitu jika suatu zat beracun bergerak melalui kontak cerna dengan sangat cepat. Sebaliknya, apapun yang memperlambat transport zat beracun dari lambung ke usus akan memperlambat kecepatan absorpsi beracun tersebut. Adanya latihan fisik, stres, makanan dapat memperlambat waktu pengosongan lambung dan memperlambat absorpsi zat beracun. Proses yang kedua yaitu distribusi. Setelah molekul xenobiotik atau racun masuk ke dalam peredaran darah, maka selanjutnya xenobiotik atau racun tersebut akan disebarkan ke seluruh bagian tubuh. Distribusi adalah perpindahan zat beracun yang terabsorpsi dari sirkulasi sistemik atau peredaran darah ke suatu tempat di dalam tubuh atau jaringan atau tempat kerjanya. Xenobiotik atau racun yang meninggalkan peredaran darah akan terikat di 2 tempat. Yang pertama, pada reseptor
Yang kedua, pada aseptor. Reseptor sebagai tempat aktif di mana keterikatan pada tempat tersebut memberikan efek farmakologi. Reseptor adalah setiap molekul target yang harus diikat oleh obat atau zat beracun supaya dapat menghasilkan efek yang spesifik, atau dengan kata lain, reseptor adalah tempat kerja obat. Sedangkan aseptor sebagai tempat depot atau tampak pasif yang keterikatannya reversibel dan tidak memberikan efek farmakologi. Aseptor atau depot penyimpanan meliputi hati, ginjal, tulang, lemak, sawar darah, dan sawar plasenta. Faktor yang mempengaruhi kecepatan distribusi yaitu sifat fisika kimia obat seperti berat molekul, ukuran partikel, kelarutan dalam lemak, atau hidrofobisitas ikatan obat dengan protein. Selanjutnya, permeabilitas kapiler. Struktur kapiler otak bersifat kontinu dan tidak ada celah, kurang lebih atau lebih dari hati memiliki kapiler yang terputus dan celah yang lebar. Kecepatan aliran darah dan jumlah darah. Organ yang mendapat suplai darah lebih banyak dan cepat seperti otak, jantung, hati, dan ginjal akan menerima obat lebih banyak dan cepat dibandingkan organ yang lambat dan sedikit suplai darahnya seperti tulang dan otot rangka. Toksikokinetik mempelajari proses mulai dari masuknya zat beracun ke dalam tubuh sampai dikeluarkan kembali. Ada 4 proses yang terlibat dalam toksikokinetik, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Pengaruh metabolisme. Pengaruh metabolisme terhadap toksisitas. Yang pertama, percepatan metabolisme terjadi jika ada suatu zat yang dapat meningkatkan jumlah enzim atau meningkatkan aktivitas enzim pemetabolismenya atau induksi enzim. Contohnya, rifampisin meningkatkan metabolisme warfarin dan hormon kontrasepsi. Yang kedua, penghambatan metabolisme terjadi jika ada suatu zat yang dapat menurunkan jumlah enzim atau menurunkan aktivitas enzim pemetabolismenya atau induksi enzim. Contohnya, simetidin menghambat metabolisme phenytoin, warfarin, dan teopilin. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme yaitu induksi enzim atau percepatan metabolisme, inhibisi enzim atau penghambatan metabolisme, perbedaan individu karena adanya genetik polimorfis. Seorang mungkin memiliki kecepatan metabolisme berbeda untuk obat yang sama. Usia, yaitu bayi dan lansia. Kompetisi yang terjadi pada obat atau racun yang dimetabolisir oleh sistem enzim yang sama. Contohnya alkohol dan barbiturates.
Proses yang keempat yaitu proses ekskresi. Ekskresi adalah perpindahan xenobiotik atau racun dari sirkulasi darah atau sistemik ke organ ekskresi. Tempat ekskresi yaitu ginjal yang merupakan organ utama ekskresi yang menghasilkan urin. Tempat ekskresi lain yaitu empedu, paru, saliva atau air liur, ASI, dan keringat. Fungsi ekskresi untuk pembuangan senyawa yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Bila terjadi disfungsi ekskresi, akan menyebabkan penumpukan senyawa yang tidak dibutuhkan, sehingga menyebabkan toksisitas. Hubungan ekskresi dan toksisitas. Ekskresi zat merupakan faktor penentu dari suatu ketoksikan. Jika suatu zat atau metabolitnya dengan cepat diekskresi dari tubuh, maka zat tersebut relatif tidak toksik, karena zat yang mudah diekskresikan akan sulit mencapai kadar efek toksik minimal atau KET, dan kemungkinan akan terjadi akumulasi lebih kecil, yaitu penentuan ketoksikan adalah sampainya suatu zat di sel sasaran dengan kadar mencapai KET-nya. Strategi dalam mengurangi toksisitas suatu zat adalah dengan penghambatan absorpsi atau percepatan ekskresi. Kecepatan ekskresi yaitu kecepatan suatu zat dapat dilihat dari nilai waktu paruhnya atau T-separo. T-separo adalah waktu yang diperlukan sehingga kadar obat atau racun dalam darah atau jumlah obat atau racun dalam darah atau jumlah obat atau racun dalam tubuh tinggal separuhnya. Catatannya, obat yang T-separohnya panjang, umumnya frekuensi pemakaiannya relatif panjang. Perlambatan eliminasi obat dapat disebabkan karena gangguan hepar atau ginjal, sehingga memperpanjang waktu paruhnya, yaitu penyesuaian dosis. Proses ekskresi. Yang pertama, filtrasi glomerulus. Obat yang metabolit polar diekskresi lebih cepat daripada obat yang larut lemak. Obat yang tidak terikat protein plasma atau bebas akan mengalami filtrasi glomerulus masuk ke dalam tubulus. Proses yang kedua, reabsorpsi tubulus. Setelah obat sampai di tubulus, bila obat bersifat larut lemak atau nonpolar dan tidak bermuatan, maka obat ini dapat direabsorpsi dalam tubulus ginjal melalui difusi pasif, yaitu sirkulasi sistemik. Untuk mengurangi reabsorpsi tubulus, dilakukan manipulasi pH urin. Manipulasi pH urin untuk meningkatkan bentuk ionisasi obat bisa digunakan untuk mengurangi jumlah obat yang berdifusi kembali ke sirkulasi sistemik dan karenanya meningkatkan bersihan obat yang tidak diinginkan. Proses yang ketiga yaitu sekresi tubulus. Filtrasi glomeruli hanya mampu mengekskresikan 20% obat, sedangkan sisanya 80% akan dikeluarkan melalui sekresi tubulus. Sekresi tubulus merupakan mekanisme eliminasi obat yang paling cepat melalui ginjal, karena mampu mengekskresikan obat yang terikat dengan protein plasma. Selanjutnya review jurnal penelitian. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Timbal Dosis Kronis Secara Oral Terhadap Peningkatan Penanda Kerusakan Organ pada Mencit, yang ditulis oleh Abdul Malik Setiawan dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang. Berbagai macam logam yang terdapat pada lingkungan merupakan zat yang sangat toksik pada manusia dan hewan. Logam-logam tersebut seperti timbal, merkuri, dan arsen yang memiliki sifat toksik telah bertahun-tahun diketahui oleh manusia. Kemampuannya berakumulasi pada lingkungan sehingga masuk pada rantai makanan membuatnya menjadi semakin berbahaya terhadap kesehatan. Menurut Barbosa tahun 2005, toksisitas logam berat pada manusia
berkaitan erat dengan akumulasinya pada jaringan, sehingga menyebabkan gangguan proses fisiologis baik secara langsung maupun tidak langsung di tingkat molekuler. Timbal memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerusakan oksidatif pada jaringan dan meningkatkan proksidasi lemak, kerusakan DNA, serta meningkatkan produksi ROS atau reaktif oksigen spesies, menurut Komusani tahun 2011. Selain itu, timbal juga dapat menurunkan kadar antioksidan dan meningkatkan produksi radikal bebas. Ketidakseimbangan antara serangan oksidan dan pertahanan oksidan pada jaringan dan sel mengarah pada terjadinya kerusakan organ, menurut Wang Lin tahun 2010. Penelitian mengenai pengaruh toksisitas konsumsi timbal bertujuan untuk mengetahui dampak toksik pada makhluk hidup, terutama manusia. Jika manusia terpapar logam timbal dalam waktu yang lama, maka akan terjadi akumulasi di berbagai organ. Toksisitas timbul dalam organ dapat menyebabkan gangguan fungsi organ yang pada akhirnya akan menyebabkan berbagai penyakit. Penelitian ini mencoba untuk mengukur kadar timbal dalam darah yang merupakan penanda terjadinya akumulasi zat timbal di dalam tubuh makhluk hidup. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental murni untuk menguji pengaruh pemberian timbal dosis kronis secara oral terhadap peningkatan kadar plasma timbal pada mencit. Hewan coba dikelompokkan dalam 3 kelompok. Kelompok pertama dengan air bersih, kelompok kedua dengan air bersih ditambah timbal asetat 50 ppm selama 10 minggu. Kelompok ketiga dengan air bersih ditambah timbal asetat 100 ppm selama 10 minggu. Masing-masing kelompok perlakuan terdiri dari 4 hewan coba. Parameter yang diukur adalah kadar zat timbal di dalam plasma darah mencit. Selanjutnya, pemberian preparat timbal. Mencit dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, mencit digunakan sebagai kontrol mendapatkan minuman air bersih tanpa pemberian timbal asetat. Kelompok 2 mendapatkan pemberian timbal asetat dengan dosis 50 ppm selama 10 minggu, dan kelompok 3 mendapatkan pemberian timbal asetat dengan dosis 100 ppm selama 10 minggu. Selanjutnya, pemeriksaan analisis darah. Setelah perlakuan selama 10 minggu, mencit kemudian dibius sampai kesadarannya menurun. Setelah itu dilakukan pengambilan darah dengan mengorbankan mencit percobaan. Darah diambil sebanyak 1-2 mili, kemudian dipindahkan menuju tabung yang berisi EDTA. Setelah itu, plasma darah dipisahkan dari sel darah dengan cara disentrifugasi dengan kecepatan 5000 rpm. Plasma darah yang telah terpisah dengan supernatan digunakan untuk menguji kadar timbal dalam darah dengan menggunakan metode AAS. Analis data yang dilakukan yaitu seluruh teknis pengolahan data dianalisis secara komputerisasi menggunakan software SPSS 13 dengan taraf signifikan P kurang dari 0,05 untuk membuktikan pengaruh perlakuan terhadap parameter kadar zat timbal di plasma darah dilakukan uji regresi, sedangkan untuk membuktikan adanya perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan dilakukan menggunakan uji ANOVA satu arah, kemudian dilakukan uji signifikasi dengan t-test. Hasil yang diperoleh kadar zat timbal plasma darah pada kelompok percobaan dihitung menggunakan spektrofotometer dengan metode AAS. Terjadi perbedaan di antara kelompok hewan coba. Hasil perhitungannya pada tabel berikut. Kelompok hewan coba mendapatkan makan dan minum yang cukup selama 10 minggu. Kelompok kontrol mendapatkan air minum yang diperoleh dari air keran yang mengalir, sedangkan kelompok hewan coba mendapatkan air minum yang berasal dari air keran yang sama, tetapi ditambahkan timbal asetat dengan konsentrasi sesuai dengan yang telah ditentukan. Hasil analisa data menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara besarnya dosis perlakuan dengan jumlah kadar timbal di dalam plasma mencit. Pada pengujian korelasi Pearson didapatkan nilai plus 0,3
86154 membuktikan bahwa peningkatan jumlah dosis timbal yang dikonsumsi oleh mencit berhubungan secara nyata dengan jumlah akumulasi zat timbal di dalam plasma darah mencit. Hasil dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya, tabel hasil dari analisis uji SPSS, yaitu uji one-way ANOVA dosis perlakuan dengan kadar zat timbal di plasma darah mencit. Uji one-way ANOVA menunjukkan nilai P sebesar 0,0 sekian sehingga terdapat perbedaan bermakna kadar timbal plasma darah mencit berdasarkan besar dosis perlakuan. Nilai P kurang dari 0,05 mendukung hipotesis bahwa terdapat pengaruh besarnya konsumsi zat timbal terhadap akumulasi zat timbal di dalam plasma darah mencit. Pembahasan pada perlakuan yang diberikan terhadap mencit merupakan model toksikokinetik yang dapat terjadi pada manusia. Dosis perlakuan dibagi menjadi dua tingkat, dosis sedang dengan 50 ppm dan dosis tinggi dengan 100 ppm. Pemberian dosis melalui air minum yang telah dicampur dengan zat timbal asetat sehingga memiliki konsentrasi sesuai dengan yang diinginkan. Mencit tidak diberikan air minum selain air minum tersebut. Kadar zat timbal dalam plasma darah mencit terjadi peningkatan sesuai dengan bertambahnya dosis zat timbal yang terkandung dalam air minum. Namun, kelompok kontrol yang hanya diberi air minum keran tanpa dicampuri dengan zat timbal ternyata menunjukkan akumulasi zat timbal di dalam plasma darahnya, walaupun dalam kadar yang rendah. Kadar zat timbal pada plasma darah mencit yang mendapatkan perlakuan adalah 0,11 mg per liter sampai 0,14 mg per liter. Sebenarnya tidak ada batas normal kadar timbal di dalam plasma darah bagi manusia. Namun, kadar timbal plasma darah di atas 0,10 mg per liter sudah dianggap toksik dan memiliki efek merusak pada tubuh manusia. Negara-negara maju telah menetapkan kadar maksimal zat timbal di dalam darah pada batas 0,1 mg per liter untuk anak-anak dan 0,15 mg per liter untuk dewasa, menurut CDC tahun 2000. Kadar plasma zat timbal sebesar 0,1 mg per liter sudah memiliki pengaruh terhadap kecerdasan. CDC atau Center for Disease Control di Amerika Serikat mengatakan bahwa tidak adanya penurunan kadar plasma timbal pada batas 0,1 mg per liter dalam waktu lama akan menurunkan IQ sebesar 2,5 poin. Jika kadar timbal di dalam plasma mencapai 0,8 mg per liter, maka akan merusak berbagai macam organ, termasuk ginjal, menurut UNEP tahun 1997. Toksisitas zat timbal dapat terjadi akibat masuknya zat timbal ke dalam tubuh manusia. Absorpsi bisa melalui konsumsi air peroral serta udara yang dihirup. Penelitian ini mengandung model absorpsi berupa air minum. WHO telah menetapkan batas toksik air yang mengandung timbal pada nilai 10 mg per liter, menurut UNEP tahun 1997. Dari materi yang saya jelaskan dapat disimpulkan yaitu suatu zat yang sangat toksik jika tidak dapat diabsorpsi mungkin lebih tidak berbahaya jika dibandingkan dengan zat yang kurang toksik tapi sangat mudah diabsorpsi. Dua zat yang toksisitas dan absorpsinya sama akan berbeda bahayanya bergantung dari proses metabolisme. Zat yang akan mengalami bioaktivasi akan lebih toksik dibandingkan dengan zat yang mengalami bioinaktivasi. Zat yang toksisitasnya sama akan menimbulkan keberbahayaan yang berbeda jika salah satunya mudah dieskresikan, tetapi yang lainnya tidak mudah dieskresikan atau terakumulasi.
Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.